Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengusir roh jahat, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 1 ayat 25. Yesus bersabda kepada roh jahat, "Diam, keluarlah darinya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus dan para murid tiba di Kapernaum, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar darinya. Mereka takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudara terkasih, perikop di atas diawali dengan kedatangan Yesus dan para muridnya di Kapernaum. Hari itu adalah hari Sabat. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Rumah ibadat dan hari Sabat berhubungan dengan kesucian, karena dikhususkan bagi Tuhan. Yang tidak disadari oleh orang-orang yang hadir di tempat suci tersebut adalah bahwa Yesus adalah Allah Putra. Kesucian Yesus melebihi kesucian rumah ibadat dan hari Sabat. Pada awalnya, orang-orang mengira Yesus adalah seperti orang kebanyakan yang hendak datang beribadat. Ternyata Yesus membaca kitab suci dan mengajarkan isi dari yang tertulis di dalamnya. Yesus bukan hanya memahami seluruh isi kitab suci, tetapi Yesuslah yang sebenarnya ditulis di dalam kitab suci itu. Yesus mengajar bukan lebih dari seorang guru kitab suci, tetapi juga guru kehidupan itu sendiri. Yesus adalah seorang guru yang berwibawa. Ia berkuasa atas apa yang diajarkannya. Orang-orang di rumah ibadat itu menjadi takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Eksistensi Yesus sendiri akan semakin nampak dari peristiwa di dalam rumah ibadat yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan apa yang diajarkan Yesus. Kedatangan orang yang kerasukan roh jahat semakin menegaskan siapakah Yesus itu sendiri sebenarnya. Saudara-saudara terkasih, di dalam sejarah kebudayaan berbagai bangsa diceritakan bahwa kelahiran para pemimpin atau orang-orang hebat ditunjukkan dengan adanya berbagai tanda alam yang luar biasa. Orang hebat dikenal dari tindakannya. Para nabi diketahui dari nubuat-nubuatnya. Namun Yesus dinyatakan justru oleh seseorang yang kerasukan roh jahat.
Lebih tegasnya, siapakah Yesus itu disampaikan oleh roh jahat. Roh jahat yang ada di tubuh orang yang dirasuki tadi mengakui, menghormati, dan takut kepada Yesus, yang kudus dari Allah. Roh jahat itu ketakutan bertemu dengan Yesus karena mengetahui kuasa yang dimilikinya. Katanya, "Engkau datang hendak membinasakan kami." Sungguh berkebalikan, bahwa orang Yahudi tidak mengenal Yesus, tetapi roh jahat mengenalnya. Yesus tahu bahwa roh jahat itu mengenalnya, tetapi Yesus tidak mau orang Yahudi mengenalnya. Yesus pun menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu takut dan tunduk kepada Yesus. Orang itu digoncang-goncangkan dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar darinya. Saudara-saudara terkasih, apapun yang dilakukan Yesus terhadap roh jahat itu sungguh mengagetkan dan membingungkan orang-orang Yahudi yang ada di rumah ibadat itu. Alih-alih semakin mengenal Yesus, mereka malah sibuk memperbincangkannya. Apa yang dilakukan Yesus belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak lazim terjadi. Tidak ada kitab suci yang menulis tentang pengusiran roh jahat. Mereka takjub karena tidak memahami apa yang dikatakan Yesus kepada roh jahat itu, sehingga mereka mengira Yesus membuat ajaran baru. Kata mereka, "Apa ini suatu ajaran baru?" Ditambah lagi sikap roh jahat yang taat kepada perintah Yesus. Kata mereka, "Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun diperintahkan dan mereka taat kepadanya. Peristiwa di rumah ibadat ini hendak menyatakan bahwa Yesus bukan hanya hadir di dalam kitab suci, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yesus berkuasa bukan hanya melalui sabda, tetapi juga dalam berbagai tindakan nyata. Inilah yang diwarisi Gereja Katolik, yang tidak hanya melayani di sekitar altar, tetapi juga di dalam pasar, dalam kehidupan sehari-hari manusia. Apakah kita sudah mengenal Yesus dalam peribadatan dan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita taat kepada sabda Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan sehari-hari manusia, namun kami begitu bebal untuk mengenal-Mu. Engkau mewartakan diri dalam gereja, tetapi juga di sekitar tempat tinggal kami. Bukalah mata iman kami akan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi taat akan sabda yang Kau sampaikan, agar menjadi layaklah kami mewartakan nama-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.